Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Bersama saya Rizal Wijaya dan tema kita hari ini, utamakan keselamatan, yuk gunakan transportasi aktif. Dari tahun ke tahun, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Data Korlantas Polri mencatat 27.000 orang meninggal dunia di Indonesia karena kecelakaan lalu lintas. Artinya 3 orang tewas setiap jamnya akibat kecelakaan lalu lintas. Dan PT Jasara Harja juga menyebut angka kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 15 hingga 17% pada tahun 2023. Dan sebagai langkah konkret untuk menekan laju angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, serta mengacu pada PP nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan atau RUNKJ, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menggelar Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Melalui PNKJ, Kementerian Perhubungan juga terus mengajak masyarakat untuk beralih memanfaatkan transportasi aktif yang mengutamakan angkutan massal, kemudian bersepeda atau dengan berjalan kaki agar tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas sehari-hari sebagai salah satu upaya meminimalisir jumlah kecelakaan lalu lintas. Nah, kita akan perbincangkan lebih dalam terkait hal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan bagi yang di Jakarta, silakan Anda mendengarkan di 104,2 MS3 FM Jakarta atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Kami juga akan terus mengawal Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Baik, dan pagi hari ini saya tidak sendirian karena saya juga sudah terhubung dengan narasumber kami secara virtual melalui aplikasi Zoom, yaitu Bapak Danto Restiawan selaku Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI. Selamat pagi Pak Danto. Selamat pagi Pak Rizal, salam sehat. Salam sehat selalu. Maaf sudah mengganggu kesibukan pagi Bapak ya hari ini. Ya. Tidak Pak, siap. Ini kan kita memang kalau pagi kan harus ke kantor ini. Oke. Baik. Ya, dan Pak, tadi disebutkan di awal ya bahwa Korlantas Polri ini mencatat 27.000 orang meninggal dunia di Indonesia karena kecelakaan lalu lintas. Artinya 3 orang tewas tiap jamnya akibat kecelakaan lalu lintas. Lalu sebenarnya kalau data terbaru dari Kemenhub sendiri seperti apa sih Pak terkait jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia sejauh ini? Ya, jadi sebetulnya data kita dengan data kepolisian itu sama ya. Jadi kita mengambil datanya karena di tahun 2023, kita ambil data yang di tahun 2022. Jumlah kejadiannya lumayan besar ya, 131.150 kejadian. Kemudian yang meninggal dunia sebanyak 26.100 jiwa. Luka berat sebanyak 12.613 jiwa. Luka ringan sebanyak 155.781 jiwa. Dan kerugian material diperkirakan sebanyak 265 miliar. Jadi luar biasa. Dan ini tiap tahun ini ada kenaikan yang meninggal. Artinya memang kecelakaan di jalan raya semakin lama karena jumlah kendaraan juga semakin banyak. Ini juga semakin sering terjadi fatalitas atau kecelakaan. Gitu. Oke. Dan ini harus diantisipasi ya. Betul. Baik, tadi sebutkan ya bahwa salah satu penyebabnya karena volume kendaraan yang semakin bertambah dari tahun ke tahun gitu ya Pak ya. Nah, Betul. kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang berkontribusi selain volume kendaraan pada tingginya angka kecelakaan dalam sistem transportasi di Indonesia Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Ya, jadi kalau ini pertama itu ada faktor manusianya. Faktor manusia ini adalah karakter mengemudinya, ya kan? Apakah dia mengemudinya berkeselamatan atau tidak? Artinya kalau berkeselamatan dia pastinya kan memenuhi mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian di jalanan itu juga karakter orang akan terlihat kalau dia biasa nyetir sepeda motor atau mobil itu kan terlihat. Nah, ini memang harus dididik dari awal dari usia dini ya supaya karakter jalan di jalan raya itu harus sesuai dengan aturan itu.
Contoh yang paling gampang, ibu-ibu. Ibu kalau udah ambil sen kiri, beloknya ke kanan. Kadang-kadang, nah ini kan suka membingungkan di belakang. Betul, Pak. Itu The, dari faktor manusia. Kemudian, the power of emak-emak ya, Pak. iya, otoma. Nah, itu dari faktor manusia kurang lebih seperti itu. Kemudian faktor jalan. Jalan itu juga bermasalah. Jalannya bergelombang, Hmm. jadi pada saat direm tidak bisa mencengkeram dengan baik. Kemudian kemiringan jalannya juga tidak bagus, ya kan. Terus jalanan itu sendiri berlobang segala macam. Ini kan juga menyebabkan satu fatalitas atau kecelakaan. Kemudian dari kendaraan. Kendaraan itu sendiri juga apakah kendaraan itu safety atau tidak. Umpamanya contoh untuk rem. Rem apakah remnya belum itu sudah dipikirkan oleh si pengemudinya atau dari perusahaannya. Begitu juga dengan kampas kopling. Hmm. Jadi mobil itu sebelum atau motor sebelum dijalankan itu harus diperiksa semua lampu-lampunya, klaksonnya, termasuk pengeremannya, semua diperiksa setelah diyakini bahwa sudah safety baru dijalankan seperti itu. Ada Oke. juga yang masalah lingkungan. Lingkungan itu faktor lingkungan jadi gini. Umpamanya nih, banyak pohon-pohon di jalan yang menutupi rambu-rambu. Itu juga bermasalah juga. Hmm. Jadi faktor-faktor itu yang ada empat itu yang manusia, kemudian jalan, kendaraan ya. Kendaraan termasuk juga jumlah kendaraan ya, dan faktor lingkungan. Ini memang memang empat ini yang membuat kalau kita tidak bisa apa mematuhi rambu-rambu, tidak bisa mengendalikan diri di jalan dengan ini akan menyebabkan Oke. banyak kejadian kecelakaan seperti itu. Baik, tapi faktor manusia ini menjadi faktor yang paling utama gitu ya, Pak ya. Artinya memang tadi seperti disinggung oleh Bapak bahwa pendidikan, edukasi dari awal itu sedini mungkin sudah harus ditanamkan untuk berkendara untuk keselamatan di jalan gitu ya, Pak ya. Selain juga memenuhi Betul. atau Jadi memperhatikan rambu-rambu lalu lintas tentunya. betul. Baik. Dan Di ini Kementerian Perhubungan itu ada tuh. oke, Gimana? oke, bisa dilanjutkan silakan, Pak. Ya, jadi di Kementerian Perhubungan tuh ada kita sudah mengajarkan anak-anak usia dini untuk berlalu lintas, belajar berlalu lintas dengan baik ya. Namanya Salut. Sadar lalu lintas usia dini. Jadi Hmm. kemudian kita juga punya kegiatan untuk anak-anak tingkat SMP dan tingkat SMA untuk juga eh, safety driving itu seperti apa. Itu kita ajarkan. Oke. Jadi secara ini tapi kita tidak bisa mengajarkan seluruh Indonesia karena kita hanya terbatas dari beberapa daerah. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin barangkali melalui medium ini talk show pagi hari ini juga bakal semakin masif informasinya ya Pak ya terkait edukasi terhadap masyarakat. Jadi sebenarnya program Salut ini dari Kemenhub sudah diajarkan ya Pak ya sejak dini kepada adik-adik sekolah dasar gitu ya Pak ya. Betul, betul. Jadi kita ada yang namanya Taman Lalu Lintas. Taman Lalu Lintas itu adalah satu pembelajaran untuk anak-anak usia dini bagaimana di dalam Taman Lintas itu anak-anak diajarkan untuk berkendara dengan baik, Hmm. melihat rambu-rambu, kemudian di situ juga ada taman tapi isinya tuh kayak jalan jalan di kota, terus ada Hmm. lampu traffic light-nya, kemudian ada rambu-rambu itu. Dia kapan harus berhenti, kapan harus jalan, tidak boleh parkir, itu ada semua. Jadi memang anak-anak usia dini harus diajarkan dari. Memang kalau diajarkan sekarang kita mungkin akan mendapatkan hasilnya mungkin bisa 15 tahun kemudian. Tapi paling tidak anak-anak usia dini sudah tahu bahwa kalau mau keselamatan ya seperti itu. Oke, Dan juga minimal SMP SMA juga kami ajarkan kok supaya mereka nah, ya tingkat minimal. kecelakaan paling tinggi kan dialami oleh anak-anak tingkat SMP. Oke, karena udah mulai pada bawa kendaraan sendiri ya Pak ya. Betul, betul, betul. Betul ini luar biasa. Oke, baik. Ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini. Nah, selain faktor manusia, Pak, permasalahan sistem transportasi juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kecelakaan di Indonesia ya, Pak ya. Nah, kira-kira seperti apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini, Pak? Kalau masalah transportasi itu khususnya di angkutan barang ya, angkutan barang Hmm. itu eh, terutama yang odol ya, itu juga membuat angka kecelakaan Indonesia sangat tinggi ya. Odol itu eh, mungkin kalau kita lihat di berita-berita ya, itu kalau odol itu kan yang dibawa kan
berat sekali ya. Hmm. Sementara pabrikan kendaraan itu kan membuat membuat kampas kopling maupun plat eh, rem itu kan sesuai dengan apa yang dia bawa. Ternyata kalau dia melebihi apa yang di- disyaratkan, ini akan cepat habis. Siapa yang tahu rem itu akan tidak berfungsi pada seminggu kemudian, sebulan kemudian. Betul juga dengan kampas rem. Makanya dianjurkan pemilik kendaraan ya bukan si pengemudinya, untuk selalu melakukan servis rutin Hmm. kepada apa APM yang di dalam mobil, merek-merek yang mereka punyai seperti itu. Karena ini yang tingkat paling tinggi itu ini truk odol ini. Ya kami juga turut prihatin ya kalau kejadian itu semakin lama bukan semakin menurun tapi malah semakin banyak. Oke, baik. Yang artinya memang tadi sudah menjadi kewajiban juga ya Pak ya, untuk selalu mengecek, apa namanya, menjadi kesadaran tersendiri bagi pengusahanya, mungkin bagi pemilik kendaraan itu ya Pak ya, bukan pengemudinya, untuk mengecek kendaraan yang akan beroperasi seperti itu Pak. Nah, salah satunya adalah misalnya kayak servis rutin setiap bulan berkala gitu, barangkali ganti oli dan sebagainya seperti itu ya Pak ya. Itu menjadi penting. Betul. Oke, baik Pak. Sebenarnya masalah soal transportasi ini kan apa namanya, terus terjadi gitu ya di Indonesia ya. Sebenarnya apa sih yang membuat permasalahan ini masih terus terjadi Pak hingga kini? Kami penasaran nih Pak. Sebetulnya gini ya, kalau saya pikir sih setiap individu itu pengguna jalan itu harus sadar bahwa pada saat membawa kendaraan di jalan raya itu dia bisa sewaktu-waktu kalau dia tidak hati-hati, dia bisa sewaktu-waktu itu mencelakakan orang lain seperti Hmm, itu. Makanya untuk membawa kendaraan itu kan persyaratnya harus punya SIM segala macam ya punya SIM. betul. Tapi terkadang kalau karakter atau yang membawa beban yang berat ini juga bisa membuat celaka orang lain. Coba bisa dibayangkan ya, umamanya eh, kita kita sebagai orang tua, terus anak kita nggak punya SIM tapi mengendarai sepeda motor, umamanya seperti itu. Ini kan kita juga miris ya Hmm, kalau kalau anak kita tiba-tiba dia membuat celaka orang lain. Jadi pengawasan orang tua untuk yang angkutan sepeda motor ini juga harus diketatkan. Kemudian untuk yang kendaraan angkutan umum itu saya kira memang memang ini ya, si pemilik dan si pemilik kendaraan dan pemilik barang harus sama-sama menyadari oke. bahwa kendaraan yang dibawa itu kalau melebihi berat yang ditentukan ini juga berdampak pada fatalitas dan person. Overkapasitas Jadi ya. ini sebenarnya kurang sadar masyarakat pengguna kendaraan Oke, gitu. Kasihan yang jadi korban. betul. Baik, ya mudah-mudahan awareness di masyarakat terkait keselamatan berkendara semakin tinggi, apalagi kita hidup di serba zaman modern dengan modernisasi transportasi juga yang semakin bagus ya. Nah, ini nanti kita bakal ngomongin soal modernisasi transportasi yang menjadi salah satu langkah konkret Kemenhub ya untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di Indonesia. Nanti bisa dijelaskan setelah jeda iklan ya Pak ya. Kita harus break dulu terlebih dahulu. Dan masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kembali lagi Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan tema kita hari ini adalah utamakan keselamatan, yuk gunakan transportasi aktif. Bersama saya Rizal Wijaya dan tentunya bersama narasumber yang terhubung secara virtual pagi hari ini yaitu Bapak Dantor Setiawan selaku Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI. Baik, Pak Danto, kembali lagi tadi saya sebelum jeda sudah sedikit menyinggung soal modernisasi transportasi yang menjadi salah satu langkah konkret Kemenhub untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di Indonesia. Nah, modernisasi seperti apa nih yang dimaksud, Pak? Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi, Pak. Iya, jadi gini, modernisasi transportasi masalah ini sebetulnya kalau kita tuh mulai
melalui PNKJ ya, Kementerian Perhubungan itu tuh mengajak masyarakat untuk eh, beralih beralih menggunakan transportasi aktif yang massal ya. Hmm. Ya kalau sebagian besar orang menggunakan angkutan massal, diharapkan eh, dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi yang tentunya akan mengurangi kejadian kecelakaan di jalan atau kejadian fatalitas di jalan seperti itu. Semakin banyak orang yang menggunakan angkutan umum, ini juga akan membuat jalanan kan eh, berkurang kecelakaannya. Nah, modernisasi transportasi massal ini sebetulnya kita udah bagus ya. Jadi kayak contoh yang paling gampang. Kalau kita naik KRL khusus di Jakarta ya, KRL itu kan tapping itu bukan hanya untuk naik kereta api, tapi juga sudah terintegrasi dengan Transjakarta, ya Hmm. kan. Kejadian itu yang membuat sebetulnya masyarakat tuh udah diuntungkan gitu. Kemudian juga ada BTS. BTS itu by the service. BTS itu adalah angkutan yang memang disubsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah mencoba untuk membuat angkutan massal sekarang itu lebih diminati oleh masyarakat. Jadi eh, kalau di Jakarta terlihat sekali ya angkutan massal udah lumayan bagus, Hmm. bukan bagus lagi, bagus sekali. Nah, kemudian juga semua dengan satu tiket sudah bisa kemana-mana. Dan ini kalau bisa dicontoh juga oleh kota-kota lain ya. Jadi semakin banyak orang menggunakan kendaraan umum, diharapkan kecelakaan di jalan itu akan semakin berkurang. Seperti itu. Oke. Jadi tentunya tentunya juga pemerintah akan terus berusaha untuk membuat terobosan-terobosan lain terkait dengan apa digitalisasi seperti itu. Baik, modernisasi dan digitalisasi ini menjadi salah satu terobosan ya Pak ya di era sekarang. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan yang namanya kita naik KRL atau komuter lain ini sudah bisa multi trip dengan satu kartu bisa kemana-mana ya Pak ya, bisa nyambung naik Betul. Transjakarta. Sepertinya kita semakin dimudahkan dan lebih aksesibel gitu ya. Dan apakah ini akan juga dikembangkan di seluruh wilayah di Indonesia, Pak, atau hanya Jakarta sentris saja atau di kota-kota besar saja? Karena kalau kita lihat sekarang kan kita sekarang mudah sekali menemukan kayak semacam angkutan Transjakarta itu di beberapa daerah wilayah lain gitu ya, Pak ya. Iya, jadi ini kita kembangkan kok. Kita sekarang ada di Surabaya juga, kemudian Hmm. Semarang, Solo, Medan, Purwokerto. Jadi semua kota-kota besar kita akan apa kembangkan di sana. Karena kita tuh lebih kepada untuk kendaraan berkeselamatan. Jadi lebih kepada untuk menjamin bahwa masyarakat itu sebaiknya beralih ke angkutan umum yang nyaman, Hmm. murah. Ini disubsidi oleh pemerintah ini by the service ini. Artinya dengan bayar yang relatif terjangkau sampai di tempat nyaman, terintegrasi, tidak tidak seperti dulu ya kemana-mana itu perpindahan antar moda itu. Tapi sekarang enggak, semua dimudahkan supaya masyarakat beralih. Ya mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakat untuk supaya tidak menggunakan kendaraan pribadi di jalan raya itu semakin terus. Contoh yang paling gampang lagi saya cuma bicara DKI Jakarta. DKI Jakarta itu yang naik KRL dari Bogor ke Jakarta itu sebagian besar juga bukan orang-orang yang tidak mampu. Betul. Tapi mereka kendaraannya roda 4 dan roda 2 itu taruh di stasiun Bogor, kemudian ke Jakarta menggunakan kereta api. Hmm. Ini juga tentunya akan membuat Jakarta tidak terlalu banyak kendaraan yang dari Bogor, seperti dari Bogor, kemudian dari apa Depok segala macam seperti itu. Tapi kalau semua masyarakat seperti ini, tentunya Jakarta akan lenggang dan tentunya kecelakaan juga akan semakin berkurang jauh seperti itu. Oke, baik. Karena selain juga angka kecelakaan gitu ya, kita harapannya juga dengan menggunakan transportasi massal ini bakal bisa mendorong lingkungan yang bersih, yang tanpa polusi gitu ya Pak ya. Apalagi Jakarta sekarang lagi disorot banget terkait polusi ya Iya, Pak. betul. Aduh. Aduh, kemarin tuh Pak Presiden khusus ratas membicarakan hal ini loh Hmm, dengan Menteri Perhubungan dan beberapa menteri terkait. Aduh, luar biasa. Sampai Presiden turun tangan, artinya memang sudah dalam tanda kutip udah warning ya, udah ada tanda merah lah buat kita untuk segera memperbaiki
apa kualitas dari udara kita. Baik, ya lagi-lagi kita kembali ke ini ya, apa namanya, awareness di masyarakat bahwa memang menjadi penting lingkungan yang bersih, yang nyaman, no polutan, kemudian angka kecelakaan yang harus segera ditekan. Ini kan butuh kesadaran di masyarakat gitu ya Pak ya untuk beralih ke Iya. kendaraan transportasi massal dan ini tidak gampang sepertinya ya Pak ya untuk menyadarkan banyak masyarakat di Indonesia. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk mendorong modernisasi transportasi di Indonesia ini? Apalagi wilayah Indonesia ini kan sangat luas gitu ya Pak ya, nggak bisa dilakukan 1 2 hari. Iya, jadi untuk kendaraannya, jadi sekarang ini kan sudah ada angkutan massal yang menggunakan listrik ya. Jadi Hmm, yang pertama, pasar juga dibikin nyaman oleh oleh kendaraan listrik ya. Perpindahnya juga integrasinya, tapi juga kedua mendukung emisinya zero emisi kita dukung ya. Jadi bis-bis itu sekarang sudah banyak yang menggunakan tenaga listrik. Nah, bukan itu saja, kendaraan-kendaraan listrik juga sudah kita upayakan untuk lebih banyak ada di jalan raya. hmm, Pemerintah, di sini ada Kementerian Menko Menko Marves ya, kemudian ada Kementerian Perhubungan, kemudian SDM, kemudian Kementerian Perhubungan, itu sudah sepakat untuk mengurangi polusi dengan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Ya baik roda 2, roda 4, kemudian truk, bis gitu. hmm. Ya, itu kita upayakan untuk supaya eh, mungkin kita tidak merasakan ya, tapi itu akan kita rasakan mungkin 10 atau 15 tahun kemudian. Paling Betul. tidak sudah kita mulai saudara. Untuk Peraturan ini sudah ada sejak tahun 2020. hmm, Kemudian di tahun lalu sudah ada eh, impres kecepatan penggunaan kendaraan listrik itu di lingkungan pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri seperti itu. oke. Jadi sekaligus sebagai ini ya Pak ya legacy untuk anak cucu kita kelak gitu ya Pak ya. Peninggalannya jadi bagus nih. Oke. Emang kalau berbicara soal angkutan massal, kalau zaman dulu mungkin kita naik KRL atau komuter lain itu bukan hanya manusia nih lawannya, tapi juga ada ayam, kambing, gitu ya Pak ya. Belum lagi Betul, betul, ditambah belum betul. lagi ditambah copet, jambret apa segala macam. Kalau sekarang orang yang bisa masuk stasiun ya orang yang punya KTP, orang yang beridentitas, nggak sembarangan orang bisa Betul, masuk. Oke, betul, keren keren keren. betul. Itu salah satu bagian dari modernisasi transportasi di Indonesia gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya Betul. untuk indikatornya itu sendiri untuk mengukur keberhasilan modernisasi transportasi di Indonesia tersebut apa nih Pak indikatornya Pak? Ya, sebenarnya indikatornya sih ini ya, masyarakat ke tempat tujuan tuh tepat waktu, Hmm. ya, kemudian tidak capek, kemudian tingkat kecelakaan juga menurun. Indikator seperti itu. Semakin banyak eh, yang menggunakan kendaraan, tentunya keberhasilan dari ini contoh eh, kendaraan massal itu sekarang ambil contoh KRL itu tiap hari itu dia mengangkut 1,1 juta penumpang. Coba kalau itu apa mereka menggunakan kendaraan pribadi luar biasa Waduh, yang masuk ke Jakarta 1,1 juta penumpang per hari. makin Ini tebal menuju asapnya Pak. 1,2. Betul, luar biasa kan itu. Jadi ini angkutan massal memang diperlukan. Nah, pemerintah juga sekarang coba mengembangkan MRT yang tadinya dari apa Jakarta Pusat ya dari apa Plaza Indonesia menuju ke Lebak Bulus sekarang dikembangkan dari Plaza Indonesia menuju ke Ancol. Hmm. Kemudian juga dikembangkan juga dari timur ke barat. Kalau ini berhasil, tentunya warga sekitar apa wilayah timur dan barat DKI termasuk Ancol sudah tidak perlu menggunakan kendaraan umum.
Betul. Sorry, tidak menggunakan Ber- kendaraan pribadi, tapi menggunakan iya. kendaraan umum. Oke, Seperti itu. baik. Mudah-mudahan akan terus ditingkatkan ya pelayanan terhadap modernisasi transportasi di Indonesia ini. Salah satunya yaitu tadi dengan bukan hanya menambah kuantitas jumlah armadanya, tapi juga tingkat kesadaran di masyarakat itu yang paling penting ya Pak ya. Karena banyak Betul. aspek nih di sini, kesehatan, transportasi, keselamatan gitu ya. Kemudian lingkungan, semuanya bakal terus Betul. berdampak nih kalau misalnya kita tidak sadar-sadar. Oke, Pak, untuk mendukung integrasi antar moda transportasi, sementara nih sejauh ini Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan pihak mana saja sih, Pak? Mungkin kayak kementerian lain atau lembaga lain, kemudian stakeholder lain. Mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat juga semakin tahu nih. Ini kan nggak mungkin ya program ini dilaksanakan oleh hanya Kementerian Perhubungan aja, nggak mungkin ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Iya, jadi kalau untuk mendukung ini kami dengan PUPR ya, Hmm. PUPR kemudian kami juga dengan eh, BUMN ya, BUMN. Jadi kalau Kementerian Perhubungan kan itu eh, contoh yang paling gampang jalan rel. Kita hanya membangunkan jalan, tapi kan sarananya dari PT Kereta Api BUMN. Hmm. Kemudian kalau jalan itu dengan PUPR. Kemudian dengan teman-teman apa yang tapping itu ya, apa dari bank ya perbankan, kemudian Bank Indonesia juga kami. Jadi sebetulnya integrasi antar moda ini di pemerintah sudah berjalan dengan baik ya, Hmm. dan kita saling mendukung, termasuk dengan kepolisian juga untuk apa penegakan hukumnya juga sudah kita lakukan bersama. Oke, baik. Apalagi ditambah juga yang terbaru ini apa ya kereta cepat gitu ya Pak ya dari Jakarta Bandung. Ini Iya, ini keren lebih Pak, cepat ya keren Pak dan satu-satunya di Asia Tenggara ya Pak ya. Iya, betul. Dan itu kalau nanti apa pemerintah berikutnya atau meneruskan sampai ke Surabaya ini luar biasa. Mantap. Karena memang ya ya memang memang ya mau nggak mau memang kita harus punya kereta api cepat ya seperti itu. Oke, karena hal ini juga nanti akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar gitu ya Pak ya. Betul, Baik, betul. dan kembali lagi saya harus jeda terlebih dahulu masih bersama dengan Bapak Danto ya dan Anda jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Hingga saat ini Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama saya Rizal Wijaya. Dan kita masih ngobrolin terkait utamakan keselamatan, yuk gunakan transportasi aktif. Dan Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR pagi hari ini di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan tentunya di 104,2 MS3 FM Jakarta atau Anda juga bisa menonton kami melalui YouTube Berita KBR. Dan yang jelas nanti setelah acara ini usai buat Anda yang mungkin baru saja bergabung jangan khawatir Anda ketinggalan acara ini ya karena siaran pagi hari ini bisa Anda dengarkan kembali di podcast Ruang Publik KBR yaitu di podcast KBR Prime ada search saja di sana nanti Anda bisa menemukan album Ruang Publik. Nah, silakan Anda dengarkan di sana tanpa iklan full ya. Baik, dan saya juga masih bersama Bapak Danto Setiawan selaku Direktur Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan tadi juga sudah sedikit banyak sudah dijelaskan gitu ya mengenai modernisasi transportasi di Indonesia yang luar biasa banget perkembangannya. Mudah-mudahan ini akan terus bertumbuh ya. Baik, dan kali ini saya juga pengen ngobrolin soal ini Pak terkait dengan salah satu program dari Kemenhub nih, Pekan Nasional Keselamatan Jalan PNKJ. Nah, bulan Juli lalu kalau nggak salah Pak, Kemenhub sudah menggelar Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Apa itu yang disebut dengan PNKJ ini Pak? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Iya, jadi kami memang bulan lalu menggelar kan Nasional Keselamatan Jalan. Apa sih PNKJ itu? PNKJ itu adalah salah satu bentuk kampanye ya, kampanye keselamatan jalan yang mengajak seluruh komponen masyarakat dan bersama-sama pemerintah untuk ikut serta dalam mengkampanyekan keselamatan. Jadi PNKJ ini adalah ini apa merupakan seruan PBB
kepada semua pemangku kebijakan di seluruh dunia untuk meningkatkan keselamatan jalan secara global. Jadi ini surat PBB. Nah, untuk tema PNKJ tahun 2023 ini sesuai dengan tema global, yaitu Global Road Safety Week adalah jalan berkeselamatan dengan menggunakan hashtag Rethink Mobility, Hmm. tema tahun 2003. Ini yang berfokus pada transportasi berkelanjutan, khususnya kebutuhan untuk beralih menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, seperti tadi disebutkan. Jadi memang sekarang sudah waktunya untuk beralih ke kendaraan listrik. Gitu. Oke. Ini yang melatar belakangi justru karena seruan dari PBB gitu ya Pak ya? Iya, PBB Iya. untuk seluruh Ini negara artinya di dunia. artinya sudah sangat urgent sekali nih ya Pak. Sampai harus dibikin Pekan Nasional Keselamatan Jalan atau PNKJ dari Kemenhub ini. Nah, sebenarnya selain itu apa yang melatar belakangi Pak akhirnya muncullah PNKJ ini dan sejak kapan PNKJ ini diselenggarakan? Jadi tujuannya sih tadi saya sebutkan ini memberikan informasi dan edukasi Mm-mm. tentang keselamatan berlintas kepada pelajar, mahasiswa, komunitas, masyarakat, dan anak usia dini. Oke. Kemudian juga meningkatkan keselamatan jalan bagi para pelajar itu sendiri, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian mengurangi jumlah korban kecelakaan yang melibatkan pelajar sekolah, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian mewujudkan budaya tertib berlalu lintas. Nah, PNKJ ini sudah kita mulai sejak tahun 2007 Oh, udah lama dan juga ya? terus kita lakukan setiap tahun sampai sekarang ini. Jadi eh, kita akan terus melakukan kampanye ini secara masif dan kami juga minta mungkin teman-teman dari radio juga bisa untuk mengkampanyekan ini setiap waktu. Oke. Baik. Rasa-rasanya, iya, rasa-rasanya ini memang harus di ini kan semua semua apa masyarakat di Indonesia ini supaya Oke. lebih cepat. Baik, dari tahun 2007 menggelar yang namanya PNKJ ya, Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Ini dilaksanakan di seluruh Indonesia secara bergantian apa hanya di kota tertentu saja Pak atau ada mungkin daerah-daerah yang memang dipilih gitu ya? Atau seperti apa Pak? Jadi ini dilakukan di seluruh Indonesia dan berganti-gantian, gitu kan. Hmm, Berganti-gantian eh, di tempat itu balai-balai eh, kita punya balai namanya BPTD. BPTD. Jadi untuk di Jalan tuh BPTD kami ada di 25 tambah 7, 32 hmm, 32 provinsi seperti itu kami lakukan di itu. Jadi nanti kami datang teman-teman balai kita akan mensosialisasikan di bisa di sekolahan, hmm. bisa di apa kampus-kampus, bisa juga di apa apa sih taman kanak-kanak ya. Hmm. Bisa juga di sebelum taman kanak-kanak itu apa PAUD, ya namanya? PAUD. PAUD. Hmm, Ya, PAUD itu. Nanti kami akan ada permainan situ, kami akan ada lomba mewarnai untuk seperti itu. Kami eh, lakukan secara masif dan kami lakukan tiap tahun. Oke. Nah, kalau jenis-jenis kegiatan yang dilakukan nih dari PNKJ 2023 kemarin ini Pak, apa saja nih Pak? Karena kan memang dari tahun ke tahun pasti ada selalu ada inovasi gitu ya Pak ya dari Kemenhub ya Pak. Mhm. Karena edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat ini kan terus dilakukan secara continue, sustain dan butuh yang namanya inovasi kreativitas. Nah, seperti apa nih jenis-jenis kegiatan yang dilakukan kemarin Pak? Ya, yang di tahun 2023 ini hampir sama dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi kami mengkampanyekan penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti Hmm. sepeda ya. Nah, ada salah satu mantan Jenderal Polisi namanya Pak Royke. Kemarin beliau kita berangkatkan, kita lepas dari Monas itu menuju ke Paris, Paris ya, Eropa, Prancis itu selama 1 tahun 2 bulan. Jadi Oh, beliau benar-benar dari Jakarta menuju Prancis melewati kalau nggak salah 73 negara seperti itu. naik? Dan mereka beliau mengkampanyekan penggunaan sepeda Oh, naik sepeda Pak. sebagai naik sepeda. Itu luar biasa. Itu Jenderal Polisi Bintang 2 namanya Pak Royke dulu mantan Kapolda di mana ya? Kalau nggak salah
Hmm. Papua sama pernah menjadi Kakor Lantas. Itu Pak Royke. Kita lepas waktu itu di bulan apa ya, kalau nggak salah bulan Juni apa bulan 7 ya. Gitu. Hmm. Kemudian ada lagi kegiatan kemarin kita juga ada kegiatan di Solo. Solo itu ada apa pameran UMKM itu kita lakukan selama 4 hari. Di situ kita ketemu dengan masyarakat sekitar, kemudian juga kita bikin game, kuis Hmm. pada anak-anak sekolah, gitu ya. Semuanya bertemakan keselamatan di jalan. Kemudian kita juga melaksanakan jambore keselamatan. Nah, nanti kita akan ada beberapa kegiatan yang kita akan lakukan. Sempat juga kita lakukan di Palembang. Oke. Palembang, kemudian beberapa. Ini masih ada banyak banyak kegiatan kita yang akan kita lakukan. Di akhir bulan ini kalau nggak salah kita ke Sabang. Oh, Kita akan lakukan apa kampanye keselamatan di sana. Seperti itu. ke Sabang ya Pak ya. Sabang ya. Baik, mudah-mudahan Sabang, Bali. acaranya berjalan Banyak. lancar ya kan, sehingga masyarakat semakin terpapar informasi, edukasi, sosialisasi Betul, terkait keselamatan berkendara gitu ya Pak ya. Baik. Nah, betul. kira-kira siapa saja nih pihak yang dilibatkan pada acara PNKJ di tahun ini Pak, di 2023? Oh, semua masyarakat, jadi termasuk pemerintah daerah itu kita libatkan. Jadi perwakilan dari rupanya di darat juga banyak perwakilan dari ini apa teman-teman komunitas keselamatan. Hmm. Nah, itu kita undang juga, kita ajak. Kemudian juga Pemda, Pemda setempat kita undang juga. Terus dari lingkungan Kementerian Perhubungan yang ada di dalam juga kita undang, Dinas Perhubungan, semua kita undang. Jadi termasuk Jasara Harja ya dari BUMN, terus juga eh, Jasara Harja, Jasa Marga, terus kemudian ada asuransi juga. Banyak yang kita undang. Sebetulnya kami itu eh, memang minta banyak orang yang terlibat di sini untuk bisa nanti akan menyebarkan Hmm. edukasi yang sudah diterima oleh mereka disebarkan ke orang-orang jadi semakin masif. Betul. Itu. Baik, kayaknya next time harus melibatkan KBR juga ya Pak ya. Siap, siap. Kita siap menjadi corong Pak. Kami siap, betul. Nah, Untuk menyampaikan edukasi dan sosialisasi semua program-program dari Kemenhub. Baik, dan Bapak, kira-kira dampak apa nih yang diharapkan dari Kemenhub dengan adanya acara ini atau acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan PNKJ? kita sih nggak muluk-muluk ya, kita berharap tingkat fatalitas kecelakaan itu turun menjadi 85%. Turun menjadi 85% dari sekarang. Gitu. Jadi kalau bisa itu eh, semakin tahun semakin turun. Hmm. Bahkan kalau bisa zero ya. Karena memang tidak bisa dipungkir ya masyarakat semakin banyak, banyak angka kelahiran, kemudian juga banyak apa jumlah kendaraan. Terus jalannya itu saja. Tentunya perilaku karakter orang kalau dalam mengendalikan ini banyak yang tidak sabar segala macamnya. Hmm. Ini yang memang harus patut diwaspadai. Saya kira masyarakat sekarang harus berpikir bagaimana bisa mengendalikan eh, kecelakaan jalan raya. Oke. Nah, eh, ini kan sudah diselenggarakan dari tahun 2007 ya Pak, ya udah lama juga ya Pak ya. Tapi Iya, tapi tingkat kesadaran di masyarakat juga ternyata masih sangat rendah dalam keselamatan berkendara. Nah, sebenarnya masalahnya di mana ya Pak ya? Apakah memang apa namanya pesan-pesannya belum sampai kepada tepat sasaran sesuai target gitu atau seperti apa sebenarnya masalahnya di mana nih Pak kira-kira? Penasaran saya. saya juga bingung ya. Tapi gini ya, sebetulnya kalau edukasi semua sudah tahu. Termasuk Hmm. gini deh, saya pernah lihat di YouTube itu orang kan itu ya apa ada beberapa anak muda yang memang coba untuk menghalau eh, pemotor yang melawan arah gitu. Itu Benar. yang jatuh tuh yang ada tuh malah yang orang-orang yang berbuat baik itu malah di ini apa mereka malah apa ya kayak di Kayak apa disalahkan, dicemooh, dicemooh, disalahkan iya, gitu kan. Padahal kan itu kan melawan arah itu kan jelas berbahaya buat mereka sendiri dan buat orang lain. Itu. Nah ini kesadaran sebetulnya betul. masyarakat kesadarannya saya kira memang harus harus ini ya harus
mungkin memang kalau hanya sekedar kayak saya sosialisasi ini ya mungkin sebentar, tapi besok-besok mungkin seminggu 2 minggu udah lupa lagi kan. Tapi memang harus ada penegakan hukum yang keras gitu ya. Jadi kalau memang arah arah jalan itu udah apa melawan arah ya tentunya ini harus harus ada penegakan hukum. Betul, Ya, entah sambut pastinya dicabut atau bagaimana seperti betul. itu. Apalagi kalau udah kelihatan tuh ada seragam-seragam coklat gitu ya berdiri di puteran itu orang udah pada langsung secara automatically pasti bakalan Iya, takut. betul, betul, betul itu. Aduh, Jadi luar bukan biasa itu. bukan takut jatuh tapi takut sama petugas. Aduh. Sering, bahkan ada kadang-kadang yang lucu itu apa motor-motor itu lewat jalur busway, kemudian eh, kemudian di ujungnya itu ada busway yang lagi berhenti. Itu pemotor-pemotor tuh marah dia. Kenapa busway-nya nggak jalan-jalan? Kadang-kadang saya juga ketawa juga. Kenapa busway yang disalah-salahin? Padahal kan dia yang masuk jalur busway. Nah, hal seperti itu kan kita juga ngeliatnya juga miris ya. Aduh ya Allah. Tapi ya memang harus ini harus ada selalu kita edukasi. Saya kira dengan edukasi aja nih, ini paling tidak ada sebagian orang yang sudah inilah sudah paham ya. Nah, Betul. tinggal yang sebagian lagi coba kita sadarkan, mungkin lewat gakum ya, penegakan Oke, hukum. penegakan hukum Seperti ya itu. ini menjadi satu yang penting penindakan gitu ya Pak ya. Iya. Baik, ya dan kita masih terus bergabung di ruang publik KBR tapi sabar dulu karena kita harus jeda lagi, maaf Pak, kita harus istirahat lagi dan jangan kemana-mana, Anda pendengar tetap di ruang publik KBR hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Inilah bagian akhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tema kita hari ini utamakan keselamatan, yuk gunakan transportasi aktif. Masih bersama saya Rizal Wijaya dan tentunya masih terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom pagi hari ini Bapak Dantor Setiawan selaku Direktur Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Republik Indonesia. Baik, Bapak Danto, maaf ini apa namanya kita nggak terasa ya ternyata sudah di penghujung acara aja nih. Tapi banyak Ya, sekali informasi yang sudah diberikan kepada pendengar dan mudah-mudahan juga tidak hanya sesaat diingat tapi benar-benar masuk ke dalam hati dan akhirnya tingkat kesadaran di pendengar kita pagi hari ini yang sudah bergabung juga semakin meningkat gitu ya Pak ya, kaitannya dengan keselamatan berkendara di jalan. Baik, dan Bapak, ini kan berbagai program selalu diupayakan oleh Kemenhub. Langkah strategi semuanya sudah dilakukan. Seperti apa sebenarnya sosialisasi program yang dilakukan oleh Kemenhub sejauh ini? Salah satunya mungkin bisa dijelaskan yang paling baru apa nih yang sudah dilakukan oleh Kemenhub? saya kira saya senang ya dengan KBR ini ya. Jadi KBR Waduh, ini terima bisa kasih membantu loh saya Pak. muncul, bisa mensosialisasikan ini lebih banyak lagi ke masyarakat dan lebih sering diingatkan masyarakat tentunya akan semakin banyak yang paham ya. Eh, saya kira juga saya beberapa kali itu kalau kalau apa jadi narsum itu selalu saya memberikan video-video tentang bagaimana kecelakaan yang terjadi, bagaimana korbannya, bagaimana semua itu. Jadi mereka akan lihat, oh ternyata kalau saya berperilaku tidak berkeselamatan di jalan, ini loh akibatnya seperti itu. Hmm, Jadi saya selalu menekankan itu. Yang ada yang kehilangan orang tuanya, ada yang apa cacat tangannya, badan segala macam itu saya tampilkan gitu. Jadi untuk mengurangi mereka bahwa mereka juga terus bisa seperti itu. Jangan sampai mereka mengalami hal seperti itu ya. oke. Nah, Nah, saya minta juga teman-teman dari KBR juga bisa men- menyebarkan ini melalui apa komunikasi dengan eh, apa pendengarnya ya hmm, dimanapun berada seluruh Indonesia. baik. Kita tidak mungkin bisa melakukan itu semua kalau kita terlalu kecil untuk melayani seluruh Indonesia yang sangat luas. Iya. Perlu butuh bantuan orang lain. Betul Pak. Jadi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya. Memang harus bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti salah satunya mungkin media, salah satunya KBRI ini ya Pak ya. Dan
Ini menarik sekali ya Pak. Yang namanya sosialisasi program ini kan juga tentu perlu disesuaikan dengan era, dengan zamannya ya nggak sih Pak? Kalau dulu mungkin secara konvensional bakal dilakukan secara woro-woro menggunakan mobil terus menyebarkan poster pamflet kayak orang siaran film kayak gitu ya. Halo halo warga masyarakat. Kalau sekarang kan udah nggak seperti itu lagi, bisa dilakukan dengan berbagai media. Salah satunya mungkin radio, melalui siaran talk show, Medsos. medsos juga, TikTok, apalagi TikTok Iya, nih. iya, betul, Kemudian betul, podcast juga yang memang digital betul, banget, anak muda banget. Nah, betul. ini kan menarik ya Pak ya. Salah satunya yang sekarang mungkin bekerja sama dengan KBR, ini ada satu sandiwara Pak yang menarik banget. Ini juga untuk meningkatkan pemahaman di masyarakat, mendorong tingkat kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara di jalan raya gitu ya, supaya lebih meningkat lagi. Nah, judul sandiwaranya itu Titik Temu. Ini keren banget loh Pak. Bapak mungkin harus dengerin ya Pak ya. Boleh, boleh. Itu Nah, jam berapa, hari apa ya? jadi ini belum tayang Pak. Nanti saya akan spill sedikit aja Pak, kasih bocoran kira-kira seperti apa tayangannya, sandiwaranya. Atau mungkin mau sekarang aja Pak, saya akan pendengarkan untuk spesial untuk Bapak Danto deh dan juga pendengar KBR pagi hari ini. Siap Pak. Saya akan pendengarkan ini satu sandiwara radio yang mengangkat cerita empat sekawan. Ini anak muda semua Pak. Generasi milenial bukan generasi kolonial kayak kita. Ya, ini spesial untuk Bapak ya dan juga pendengar KBR pagi hari ini yang bergabung di ruang publik. Saya akan spill sedikit untuk episode 1 dari Sandiwara Radio Titik Temu. Nah, episode 1 ini judulnya juga menggambarkan banget perjalanan anak-anak muda, Pak, ke antara satu pulau ke pulau yang lain. Bapak kalau dengerin pasti pengen jalan-jalan juga nanti, Pak. Saya hobi loh. Saya Oh, tuh, saya hobi kan, traveling saya juga. tuh anak motor. Jadi kalau, iya, saya tuh hobi saya tuh motoran sama Hmm. camping. Camping itu saya Oh, paling suka. Jadi kalau yang lain saya tidak suka. Saya hanya dua suka itu. Hanya itu oke. saja, camping dan motoran. Baik, jadi judulnya ini episode 1 dari pulau ke pulau. Nah, penasaran? Oh, Langsung saja kita pendengarkan terlebih dahulu sedikit saja ya. ya, ya boleh, Ini siap. dia. Sorry ya guys, ngerepotin kalian nih. Tiba-tiba minta kalian datang ke sini. Pusing banget. Ya enggak lah. Tapi justru kita yang sorry nih nggak bisa datang lebih cepet. Tadi kita kejebak macet. Padahal Sakti udah ngebut tuh bawa mobilnya. Sabar ya, Nya. Udah lama, Bi. Udah nih, kebetulan tadi bisa pulang tenggo. Jadi langsung ke sini. Macet kali di mana-mana hari ini. Sehat kalian? Alhamdulillah sehat. Ya wajar atulah jam pulang kerja mah. Makanya naik kendaraan umum lah. Tinggal ngesot sedikit kan dari stasiun MRT. Halte Transjakarta sama stasiun KRL juga tinggal nyebrang. Selamat sore Kak, selamat datang di Titik Temu Coffee. Mau langsung pesan atau mau lihat-lihat menu dulu? Ditinggal aja ya Mbak menunya. Nanti kita langsung pesen ke counter aja. Oh oke, baik terima kasih Kak. Jadi gimana sih ceritanya, Nya? Sampai berantem hebat gitu sama bokap? Aku udah gak tahan lagi guys. Anak kedua papa dengan tante Siska baru aja lahir. Dan papa ternyata baru aja menjual rumah yang mereka tempatin. Jadi tante Siska dan dua anaknya akan pindah ke rumah. Bayangin syoknya gimana. Tadi pagi lagi sarapan tiba-tiba papa dan tante Siska datang bawa koper dan anak-anaknya. Bisa-bisanya papa ngajak perempuan itu buat pindah ke rumah dan tanpa minta izin. Gila. Astaga. Ya, Pak, gimana Pak responnya Pak setelah tadi sedikit mendengarkan? Ini belum semuanya loh, Pak, baru sedikit saja didengerin. Tapi bagus Pak, ini edukasi yang bagus ini buat masyarakat. Saya kira Hmm, masyarakat harus ikut mendengarkan ini apa sandiwara ini. Saya oke. juga nanti ini ya pengen apa eh, dengarkan ini titik temu. Dulu waktu saya remaja, saya kan suka ya dengerin tuh apa namanya yang sandiwara apa yang radio itu yang Sahur terkenal sepuh. tuh. Saur sepuh. Iya, itu dia. Jadi saya senang gitu ini. Kalau Boleh kalau nanti dulu kamu kalau dulu dengarkan. berkendaranya naik kuda, Pak. Sekarang naik ini Transjakarta.
Iya kan? keren, Naik keren, damri, keren, naik kereta keren, api. keren. Iya, pindahan antar moda ya, keren, keren. Betul. Oke deh, yang jelas kalau misalnya Anda penasaran nih pendengar, bersama Bapak Danto juga nanti bersama-sama kita dengerin lengkapnya, yaitu bakal tayang di 10 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia mulai tanggal 18 Agustus 2023 ya. Jamnya jam berapa ya? Boleh cek nanti di akun Instagram KBR. Promo lengkapnya ada di sana, di akun Instagram @kbr.id ya. Baik, dan untuk Anda yang pengen mendengarkan melalui podcast juga nanti bisa, nanti Sandiwara Titik Temu ini juga bakal ditampilkan di podcast KBR Prime, yaitu album Sandiwara Radio Titik Temu gitu ya, di kbrprime.id dan juga Spotify atau di platform podcast pendengarkan lainnya. Oke deh, Bapak, mungkin satu yang terakhir Pak, pesan dari Bapak dan harapan dari Bapak, dan juga sekaligus dari pemerintah yang melalui Kemenhub terkait tema kita, utamakan keselamatan, yuk gunakan transportasi aktif. Silakan Bapak. Iya, budayakan taat dan tertib berlalu lintas ya, mengutamakan keselamatan untuk diri sendiri dan orang lain ya. Kemudian itu kalau bisa menjadi satu kebiasaan sehingga lama-kelamaan berharap itu jadi kebudayaan di masyarakat kita bahwa berlalu lintas yang baik dan keselamatan adalah eh, untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua, untuk mengurangi fatalitas kejadian di jalan seperti itu. Terima Baik. kasih, saya sudah bersama dengan KBR, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat untuk semua masyarakat yang mendengarkan. Baik, jangan lupa gunakan transportasi aktif ya. Dan saya Rizal Wijaya juga mengucapkan terima kasih Bapak Dato Restiawan selaku Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan. Sehat selalu Pak Danto. Ya, Dan terima juga kasih. kepada para Selamat pendengar pagi. di seluruh Indonesia saya ucapkan terima kasih. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.